Enggak. Oke. Halo semuanya, salam kenal dari kami. Kami kelompok studi kasus nomor 6. Di sini kita akan menjelaskan tentang studi kasus kami untuk melakukan konfigurasi VLAN dan konfigurasi topologi networking secara keseluruhan untuk perusahaan yang ada pada studi kasus kami. Pertama-tama sebelum kita lanjut, izinkan kami untuk berkenalkan diri. Saya sendiri dengan Dewa, Bagas Pratama. Selanjutnya ada kawan-kawan saya, Marvin Luktianto, dan Jerry Effendi. Oke, kita akan lanjut ke studi kasusnya kami. Studi kasusnya kami merupakan studi kasus untuk perusahaan PQR. Di sini perusahaan PQR ini memiliki departemen baru, namanya Departemen 7. Dan di sini, pada Departemen 7, dia ingin memperluas departemennya yang tersebar pada 4 kota, yaitu Solo, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Dan poin intinya, pada perusahaan PQR ini ada ekspansi operasional. Perusahaannya menambah departemen 7, meningkatkan total departemen menjadi 7, dan menempatkannya kepada 4 kota kunci tersebut. Terus alokasi setiap departemennya, pertama di kota Solo, ada 3 departemen, yaitu departemen 1, 4, dan 7. Lalu di kota Semarang, ada departemen 2, 3, 5, dan 7. Pada departemen kota Surabaya, ada departemen 4, 5, 6, dan 7. Dan terakhir pada kota Denpasar, ada departemen 1, 3, 6, dan 7. Kurang lebih seperti itu intinya. Dan untuk total host yang dapat ditampungi pada tiap departemen, pertama pada departemen 1 perlu 55 host, pada departemen 2 perlu 40 host, pada departemen 3 ada 35 host, departemen 4 perlu 60 host, departemen 5 perlu 30 host, departemen 6 45 host, dan departemen 7 25 host. Lalu kita akan lanjut ke landasan teori kami yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Jerry Effendi. Silakan Jerry. Ya, jadi landasan teori. Pertama, kita memakai Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer merupakan alat simulasi jaringan yang sangat penting dalam studi kasus ini. Dengan menggunakan paket tracer, PQR dapat merangsang, mensimulasikan, dan menguji konfigurasi jaringan sebelum menerapkannya secara langsung di dunia asli. Yang kedua, ada IP address dan subnetting. Dalam konteks jaringan komputer, alamat IP adalah fondasi yang mendukung konektivitas dan komunikasi. Pemilihan kelas B untuk intranet dan kelas A untuk jaringan antar kota. Memerlukan pemahaman mendalam tentang alokasi alamat IP dan subnetting. Subnetting memungkinkan PQR untuk membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisiensi administrasi. Yang ketiga yaitu Virtual Local Area Network atau VLAN. Implementasi VLAN memainkan peran kunci dalam memastikan keamanan dan manajemen yang efisien di lingkungan jaringan yang berkembang. Dengan memisahkan lalu lintas data antar departemen, PQR dapat mengurangi resiko penggangguan dan memberikan akses yang terkendali ke sumber daya jaringan. Yang keempat ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah aspek krusial dalam lingkungan bisnis modern. Dalam konteks studi kasus ini, kebijakan keamanan yang tepat, penggunaan firewall, dan enkripsi data menjadi landasan yang kritis untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi di dalam datanya. Ya, akan dilanjutkan oleh Marvin. Oke, terima kasih kepada teman saya Jerry ini. Baik, selanjutnya di sini juga ada IP table, ada departemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk departemen 1, itu requirement hostnya itu adalah 55, ke subnetnya itu adalah 192.168.1.0, dan network address-nya itu 192.168.1.1. Usable IP-nya kita membutuhkan tuh subnetnya itu 64 karena requirement hostnya itu adalah 55 dengan subnet masing itu adalah 255, 255, 255, 192. Kotanya adalah Solo dan Denpasar. Untuk yang departemen kedua, itu requirement hostnya itu 40, dengan subnetnya adalah 192.168.2.0. Dengan network address-nya itu adalah 192.168.2.1, dengan usable IP-nya 192.168.2.2 sampai 192.168.2.42. Dengan podcastnya itu adalah 192.168.2.63, dengan membutuhkan subnetnya itu adalah 64 karena requirement hostnya itu adalah 40, dengan subnetnya masing adalah 255, 255, 255, 192. Kotanya adalah kota Semarang. Begitu juga dengan nomor 3,
dengan requirement hostnya itu adalah 35, dengan IP address-nya itu adalah 192.168.3.0. Mulanya dari adalah 192.168.3.1, dan usable IP-nya itu adalah 192.168.3.2, seterusnya sampai 334, dengan subnet size-nya itu adalah membutuhkan 32, maksudnya butuh 64 karena totalnya adalah 35, dengan subnet mask-nya itu adalah 255, 255, 255, 234 dari kota Semarang dan Denpasar. Dan yang keempat itu adalah membutuhkan 60 host, dan kita membutuhkan 64 karena requirement hostnya itu adalah 64, dengan subnet masknya itu adalah 255, 255, 255.192 di kota Solo. Yang kelima itu requirement hostnya adalah 30. Kita membutuhkannya 32 karena kita requirement hostnya adalah 30. Dengan broadcast-nya adalah 192.168.5.31 yang ada di kota Semarang dan Surabaya. Yang keenam itu requirement hostnya adalah 45, dengan broadcast-nya itu adalah 192.168.6.47, dan kita membutuhkan 32 dengan dari kotanya itu adalah Surabaya dan Denpasar. Dan yang terakhir di departemen 7 itu requirement hostnya adalah 25, dengan IP-nya adalah 192.168.7.0, sama seperti yang 113 sebelumnya. Kita juga mulai dari yang pertama, dan usable IP-nya itu adalah 192.168.7.2 sampai ke 30, dan broadcast-nya adalah sampai ke 31, dengan subnet size itu adalah 32 karena requirement host-nya itu adalah 25. Berarti di network ID itu adalah 255, 255, 255, 224. Di kotanya adalah kota Solo, Denpasar, Semarang, dan Surabaya. Dan di sini juga ada untuk VLAN table. Untuk VLAN table tersebut, kotanya adalah VLAN Surabaya dengan VLAN name dan departemen 5, departemen 4. Kalau 10, departemennya itu 5. Kalau 15 itu departemennya 6, kalau 20 departemen itu 7, itu untuk VLAN Surabaya. Kalau VLAN Semarang itu beda lagi. VLAN itu 25, berarti departemennya itu adalah 2. Kalau 30 departemen itu adalah 5, kalau 35 departemen adalah 3, dan terakhir 40 departemen adalah 7. Untuk yang Denpasar, VLAN Denpasar, itu kalau 45 kita membutuhkan departemen 3. Kalau 50 butuh departemen 1. Kalau 55 butuh departemen 6, kalau 60 butuh departemen 7. Untuk yang VLAN Solo itu cuma ada 3. Itu adalah 65 departemen cuma 1, kalau 70 itu departemen cuma 4, dan yang terakhir 75 itu adalah departemen 7. Dan untuk hasilnya ada di bagian ini topologi network-nya. Untuk yang topologi network ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dewa. Oke, terima kasih baik Marvin. Kita lanjut untuk topologi network ya. Kita akan lihat secara singkat langsung di Cisco-nya. Dan di sini bisa dilihat di dalam Cisco-nya kita sudah membuat topologi serupa seperti ini. Dan kita menggunakan kita menggunakan yang namanya switch 2950T. Dan di sini kenapa kita pakai switch ini dikarenakan banyak port Ethernet ya. Dan routernya menggunakan router PT. Lalu untuk beda device kita connect menggunakan copper straight through. Ini yang copper straight through itu adalah kabel yang tidak putus, yang lurus ini. Lalu untuk device yang sama kita menggunakan copper crossover seperti dari switch ke switch. Di sini kita lihat memakai kabel copper crossover. Secara intinya seperti itu untuk topologi network kita. Kita balik lagi. Dan ini sekian dari kelompok kami. Kita sudah menjelaskan dari studi kasus kami, lalu landasan teori kami, lalu kepada IP table serta VLAN tabelnya kami, lalu pada terakhir topologi network dan hasilnya kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan berkata. Terima kasih. Sampai jumpa.